Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Jiwa emas? Itu berarti Anda memiliki 4 jiwa emas. Xiaoyan mendengarnya untuk pertama kali, dan itu membuat Xiaoyan lebih tertarik. Namanya jiwa emas, pasti jauh lebih kuat dari jiwa biasa. Saya tidak tahu apakah itu akan memiliki efek ajaib pada labu bermata 9. Sudah terlambat untuk takut sekarang. Raja Roh mendengus dingin. Rambut putihnya tidak berangin dan tubuhnya memancarkan roh jahat yang sangat kuat. Tetapi tidak peduli seberapa kuat roh jahatnya, di bawah energi darah yang kuat dari avatar dewa asli, selanjutnya Anda tidak bisa dekat dengan Xiaoyan. Takut? Bagaimana kamu melihat kata takut di wajahku? Sepertinya jiwaku tidak memutar roda cukup cepat. Xiaoyan tertegun sejenak, lalu tertawa. Kekuatan jiwa alam melonjak dari batu giling langit dan bumi. Dan corak Raja Jiwa juga sedikit berubah. Hantu yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menahan jiwa alam Xiaoyan dan berteriak melengking dihancurkan hidup-hidup saat ini. Mungkinkah kamu berpikir bahwa kekuatan jiwamu di wilayahmu dapat melawanku? 100.000 jiwa keluar. Jelas, Raja Jiwa langsung marah. Dan ketika dia berteriak dengan marah, mulutnya terbuka dengan keras. Dan jiwa keluar tak terhitung jumlahnya. Melolong dari mulutnya, jumlah yang mencengangkan membuat Xiaoyan terdiam. Meskipun saya tahu bahwa jumlah 100.000 jiwa sangat besar, ketika 100.000 jiwa yang sebenarnya muncul di depan Xiaoyan, itu dapat dikatakan perkasa. Dan jumlahnya saja memberi orang rasa penindasan yang bahkan bernafas menjadi sulit. Melihat dari kejauhan, 100.000 jiwa tampak seperti tembok kota hitam. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya menjerit, dan dengan gila-gilaan berdampak pada gilingan jiwa. Dalam sekejap, gilingan jiwa mengeluarkan suara berderak, lalu runtuh dengan keras. Jiwa alam tidak lebih dari itu. Raja Jiwa masih mencibir. Pertempuran baru saja dimulai. Mengapa kamu terburu-buru? Apakah kamu terburu-buru untuk bereinkarnasi? Namun itu sulit bagimu untuk bereinkarnasi. Xiaoyan tersenyum. Untuk Xiaoyan yang merupakan jiwa alam, jiwa hantu bisa dipakai sesuka hati. Wajah Raja Jiwa suram. Tetapi saat ini, Xiaoyan sedang berbicara. Tetapi dia tidak menganggur. Kekuatan jiwa di wilayahnya telah menyebar. Jika bukan karena efek kabut air ini menghalangi kekuatan jiwa, jangkauannya akan lebih luas. Satu pemikiran tentang kemarahan langit, satu pemikiran tentang dinginnya langit. Seluruh kehampaan sepertinya merasakan penurunan suhu yang tiba-tiba. Suhu ini tidak datang dari luar, tetapi ditransmisikan ke jiwa. Setiap kepingan salju perlahan jatuh saat mendarat di hantu. Itu membeku dalam sekejap. Kepingan salju memenuhi langit dan hantu yang tak terhitung jumlahnya membeku dan tidak bisa bergerak. Meskipun Raja Roh tidak berbicara, ada ekspresi terkejut di wajahnya. Jiwa emas pertama, Kaisar Wuxian. Raja Jiwa mendengus dingin dan melihat jiwa berjalan keluar dari bayangannya. Jiwa itu kental, jelas berbeda dari jiwa lain, dan itu tampak seperti entitas nyata. Memegang tombak emas di tangannya, meskipun dia tampak seperti manusia, ada suara mendesis yang sangat menusuk telinga dari mulutnya. Dan segera tubuhnya bergetar, dan dia menikam ke arah Xiaoyan. Tubuh tombak bergetar, dan cahaya senjata yang tajam mengembun satu demi satu, menyelimuti seluruh tubuh Xiaoyan. Ini adalah jiwa emas. Xiaoyan sangat gembira. Melihat jiwa emas meraung ke arahnya, matanya bersinar, seolah berkata, "Ayo, cepat, datang ke mangkok." Ini berbeda dari jiwa biasa, kekuatan jiwa yang sangat kuat. Xiaoyan berkata dengan serius. Ujung tombak meraung ke arahnya, hanya untuk melihat
bahwa Xiaoyan juga dengan tenang menarik keluar 8 penguasa berat Xuan di belakangnya dan mengayunkannya dengan keras. Di bawah berkat kekuatan yang kuat, hanya kekuatan kaki ini yang sangat mengejutkan. Tubuh penguasa bertabrakan dengan ujung tombak dan jiwa emas terguncang. Tanpa diragukan lagi, Xiaoyan terlempar ke belakang hanya dengan 1 kaki. Tidak buruk, tidak buruk, puji Xiaoyan. Baru saja dengan pukulan jiwa emas, kekuatannya cukup untuk secara paksa mengguncang dewa pertarungan bintang 9. Tetapi sayang sekali, dia menghadapi Xiaoyan yang memiliki avatar dari dewa aslinya. Jadi kekuatannya secara alami tidak cukup kuat. Kaisar jiwa emas tidak berhenti dan terus mengayunkan tombaknya. Melihat Xiaoyan yang lambat, sepertinya seluruh tubuhnya penuh dengan kekurangan, hancurkan semua triknya. Melihat bahwa jiwa emas sepertinya tidak dapat menghancurkan Xiaoyan, Raja Roh mendengus lagi, dan jiwa emas lainnya muncul dari bayangannya. Jiwa emas kedua, Wang San. Yang melihat Wang San memegang 2 kapak berlumuran darah, dan ketika dia mendekati Xiaoyan dengan langkah kasar, dia melompat dan terbang tinggi ke udara, dan kemudian kedua kapak itu menghantam Xiaoyan dengan keras. Wang Wu tampaknya setuju dan segera mengaumkan tombaknya, menyapu dengan 1 tembakan. Ada 2 jiwa emas. Lumayan. Menghadapi serangan sengit dari 2 jiwa emas, Xiaoyan tampaknya tetap tidak tergesa-gesa, dan dia bahkan tidak berniat untuk membunuh mereka. Pada saat ini, meskipun beberapa dari mereka dibatasi oleh langit dingin Xiaoyan, masih ada jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Mendesis gila, melancarkan serangan tanpa rasa takut ke arah Xiaoyan, seolah mereka perkasa. Setiap jiwa hanya perlu menyebabkan sedikit kerusakan. Jika ribuan jiwa melakukan sedikit kerusakan, bahkan yang abadi akan tercapik-capik hidup-hidup. Jiwa alam dapat memblokir formasi pembunuh kematian saya yang terdiri dari 100.000 jiwa. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak, namun 2 jiwa emas terjerat dengan Xiaoyan. Dan 100.000 jiwa mulai mengelilingi Xiaoyan, membentuk formasi besar. Roh jahat agung menyelimuti Xiaoyan, dan 100.000 jiwa mulai mengelilingi Xiaoyan. Jiwa roh jahat cukup menakutkan, tetapi energi darah dari klan dewa asli bahkan lebih menakutkan. Hanya roh jahat ini yang tidak bisa melukai Xiaoyan sedikit pun. Meskipun kedua jiwa emas itu cemas dengan Xiaoyan, momentumnya sangat besar. Namun, Raja Roh masih bisa mengatakan bahwa kedua jiwa emas itu masih tidak bisa menekan Xiaoyan. Jiwa emas ketiga, Bujing. Jiwa keempat, Li Xiu Yuan. Saat berikutnya, Raja Jiwa tidak ragu lagi, dan keempat jiwa emas muncul. Bujing adalah jiwa perempuan, dan kecepatannya sangat cepat. Memegang belati, sosoknya melintas ke arah Xiaoyan. Ketika Xiaoyan melihat Bujing, dia sedikit terkejut. Pada saat ini, Xiaoyan sepertinya melihat Xi Ying. Sosok cekatan ini dan suasana hatinya langsung menjadi suram. Untungnya, Xiao Yueli mengatakan sebelumnya bahwa semua orang baik-baik saja. Jadi, Xiaoyan agak lega saat ini. Namun, ketika dia melihat sosok yang mirip, hati Xiaoyan masih tegang. Tetapi, tepat ketika Xiaoyan dalam keadaan linglung, sementara itu, sosok Bujing sudah ada di depannya, dan belati di dalam tangannya melintas dengan dingin, tiba-tiba menusuk ke arah jantung Xiaoyan. Xiaoyan tidak punya waktu untuk bereaksi. Belatinya menusuk dengan ganas di dalam hatinya, tetapi Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Meskipun belatinya menembus tubuhnya, itu hanya menembus ujung pisau belati. Xiaoyan menatap Bujing yang meraung di depannya, mengencangkan 5 jarinya dengan keras dan meninju kepalanya langsung dengan pukulan yang bercampur dengan kekuatan jiwa domain. Bujing ingin menghindar dengan kecepatannya yang sangat cepat, tetapi mata Xiaoyan tertuju, bahkan langsung mengabaikan serangan dari 3 jiwa emas lainnya, dan langsung mengulurkan tangan dan meraihnya. Tidak peduli seberapa cepat itu,
telapak tangan Xiaoyan menguncinya dengan erat. Tinju itu telah mendarat di jiwanya dengan keras. Jika tidak ada bantuan jiwa dari alam, sangat sulit untuk menangani keempat jiwa emas ini. Bahkan dikatakan bahwa jika tidak ada dukungan dari darah kuat avatar dewa asli untuk mengisolasi roh jahat, saya khawatir bahwa akhirnya akan sama seperti perang. Dia hanya mendengar Bucing menjerit melengking, dan sebelum dia bisa bereaksi, lapu bermata 9 muncul di tangan Xiaoyan, dan jiwa emas Bucing yang telah terluka parah olehnya dan langsung tersedot ke dalam lapu bermata 9. Jiwa emas yang tersedot ke dalam lapu bermata 9 segera memutuskan kontak dengannya, dan Raja Jiwa yang kehilangan jiwa emas segera mengubah wajahnya. "Kamu berani menelan jiwa emasku?" Meskipun Raja Jiwa meraung, dia tahu ada sesuatu yang salah dan segera membiarkan 3 jiwa emas lainnya menembak ke belakang. Tapi bagaimana mungkin Xiaoyan memberi mereka kesempatan untuk kembali ke Raja Jiwa? Pertarungan yang tampaknya mencemaskan dengan jiwa-jiwa emas ini sebelumnya hanyalah tindakan yang disengaja oleh Xiaoyan. Setiap jiwa emas setidaknya memiliki kekuatan dewa pertempuran bintang 9. Tetapi untuk menangkal keabadian, terutama bergantung pada roh jahat dari 100.000 jiwa. Namun, saat menghadapi dewa asli dengan tubuh abadi, di depan roh jahat yang agung ini, darah klon abadi seperti matahari yang terik, tidak dapat menembus sama sekali. Setidaknya roh jahat dari 100.000 jiwa ini tidak menimbulkan ancaman bagi avatar dewa asli. Sebaliknya, Xiaoyan meletus dengan kekuatan nyata saat ini. Telapak tangan raksasa menampar ke arah 3 jiwa emas. Xiaoyan mengangkat lapu bermata 9, dan ketiga jiwa emas semuanya membeku di bawah telapak tangan Xiaoyan. "Formasi pemadam mayat hidup, telan!" Raja Jiwa menunjukkan kecemasan di wajahnya dan segera meluncurkan formasi besar. 100.000 jiwa menyelimuti Xiaoyan, tetapi roh jahat itu tidak berpengaruh pada Xiaoyan. Setelah kata-kata Raja Roh jatuh, di bawah formasi yang dibentuk oleh 100.000 jiwa, bayangan besar mulai melayang di bawah kaki Xiaoyan, seperti kejahatan besar yang tersembunyi di bawah permukaan es besar yang menunggu untuk bergerak kapan saja. "Mata anjing!" Sosok Xiaoyan dengan cepat berlari ke arahnya. Itu pasti akan menyedot mereka semua ke dalam lapu bermata 9. Kesempatan seperti ini, Xiaoyan tidak akan melepaskannya. Tenaga kerja sedang diperas lagi, membunuh 1000 pisau. Meskipun mata anjing itu sangat enggan, masih ada cahaya biru di mata besar itu. Selama itu formasi, sepertinya bisa mematahkannya. Bahkan formasi besar yang dibentuk oleh 100.000 jiwa berada dalam kekacauan. Pada saat cahaya biru dari mata anjing itu keluar, semua jiwa sepertinya tidak dapat menemukan tujuan mereka sendiri, dan seluruh formasi kematian sekali lagi dihancurkan oleh mata anjing. "Kerja bagus, mata anjing!" Suara Xiaoyan keluar. Mendengar kata-kata Xiaoyan yang berlebihan, dia langsung mengangguk dengan bangga. "Itu wajar, jangan lihat siapa aku, Tuan Anjing." Serangan Xiaoyan mendarat pada 3 jiwa emas lagi. Formasi rusak, kulit Raja Jiwa berubah drastis, dan 100.000 jiwa dengan cepat kembali di belakangnya kohesi. Dalam sekejap, hantu raksasa yang terbentuk dari kondensasi ratusan ribu hantu muncul. Raja Roh meninju, dan hantu di belakangnya juga mengikutinya dan melemparkan tinju ke arah Xiaoyan. Tinju besar yang diselimuti udara hitam melesat ke langit, dan hantu itu mengeluarkan suara mendesis yang mengerikan, sebesar 1000 kaki, dan sosok besarnya dipenuhi dengan rasa penindasan yang menakutkan. Tapi saat ini, fokus Xiaoyan sepenuhnya pada 3 jiwa emas. "Jangan lari, masuk dan mainkan. Tidak ada lubang di labuku. Datanglah ke labuku." Xiaoyan mengejarnya sambil tertawa. Adegan ini terlihat agak aneh. Itu pasti akan menyedot mereka semua ke dalam lapu bermata 9.
Kesempatan seperti ini, Xiaoyan tidak akan melepaskannya. Xiaoyan mengangkat lampu ajaib bermata 9 dan mengejar 3 jiwa emas bolak-balik. Sedangkan untuk hantu setinggi 1000 kaki, Xiaoyan tidak pernah memperhatikannya. Menghadapi pukulan yang datang, Xiaoyan juga meninjunya keluar. Tuar! Saat tinju hantu yang 100 kaki lebih besar bertabrakan dengan tinju Xiaoyan, itu meledak dan ada jeritan nyaring yang tak terhitung jumlahnya yang membuat orang gemetar. Namun, serangan hantu itu tampaknya tidak dapat menghentikan Xiaoyan. Setelah beberapa saat, jiwa emas lain ditangkap oleh Xiaoyan dan tersedot ke lampu bermata 9. Wajah pucat Raja Jiwa tampaknya telah berubah menjadi biru besi. Sekarang ada lagi jiwa emas terputus hubungannya dengan dia. Dan hanya ada 2 jiwa emas yang melarikan diri yang tersisa. Xiaoyan masih menyeringai dan mengejarnya. Namun Raja Jiwa sepertinya tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan saat ini. Butuh banyak usaha baginya untuk memadatkan jiwa emas itu. Adalah jiwa unik yang dapat dimurnikan menjadi jiwa emas. Itu mengandung kekuatan yang kuat, tetapi sangat disayangkan bahwa itu benar-benar menghancurkan dewa perang. Tetapi untuk Xiaoyan yang memiliki tubuh abadi sepertinya tidak berpengaruh. Bagaimana mungkin? Kenapa orang ini tidak takut dengan roh jahatku? Raja Jiwa memiliki ekspresi ganas dan hantu di belakangnya membanting ke arah Xiaoyan dengan gila. Xiaoyan menghindari semua orang yang bisa bersembunyi, dan Xiaoyan sama sekali tidak sopan tentang mereka. Tinju semua hantu meledak, tidak dapat bersaing dengan Xiaoyan sama sekali. "Hei, aku menangkap yang lain," Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Keempat jiwa emas tersedot menjadi 3 oleh lampu bermata 9. Dan sekarang hanya yang terakhir yang tersisa. "Sialan! Sial! Sampah kebencian! Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Berani memprovokasi klan pemakan jiwa saya di wilayah ekstrim jurang maut. Apakah Anda berani berpikir hidup Anda tidak cukup lama?" 100.000 hantu melempar tubuh dan muncul sebagai tubuh asli dari Raja Jiwa. Raja Jiwa berteriak, dan setelah menggunakan banyak trik tanpa hasil, Raja Jiwa hanya dapat menggunakan kartu truf aslinya. Dan dia pasti akan mendapatkan kembali jiwa emasnya. 100.000 jiwa dengan panik mengalir ke tubuhnya. Dan kemudian tubuhnya mulai berubah. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan menjadi semakin curiga. Bukankah ini persis sama dengan hantu roh?